Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa yang benar dan jujur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala janji-janjinya kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan satu penduduk negeri mereka beriman dan mereka bertakwa, niscaya akan kami berikan kepada mereka, akan kami buka kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi manakala mereka mendustakan keimanan dan ketakwaan tersebut, akan kami berikan kepada mereka siksa atas apa yang telah mereka perbuat sendiri. Ibadallah, keimanan dan ketakwaan ini adalah menjadi kunci pegangan kita, prinsip hidup kita selama kita di dunia. Inilah yang akan kita bawa dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak di hadapan Sang Pencipta langit dan bumi. Iman dan takwa, terlebih-lebih kita saat sekarang ini berada di hari-hari mulia, di bulan yang mulia, bulan Zulhijjah. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu nyambung 3 bulan. Terpisah 1 bulan yaitu Rajab. Saudara sekalian, di bulan Zulhijjah ini bulan termasuk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di 10 hari pertamanya adalah bulan hari-hari yang paling Allah cintai dari hamba-hambanya apabila melaksanakan amal saleh. Di bulan ini kita diingatkan sebuah peristiwa besar, yakni peristiwa haji. Dan itu merupakan rukun bagi umat Islam. Peristiwa haji, setiap tahun kita akan melaksanakan peringatan peristiwa ini. Di mana sama kita tahu bahwa manasik ibadah haji adalah masih seputar kisah sejarah satu keluarga yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar serta putranya Ismail alaihimussalam. Peristiwa ini dari waktu ke waktu tidak pernah bosan. Kita sebagai umat beriman tidak pernah bosan untuk mengingatnya, mengkajinya, mentelaahnya. Karena di dalamnya terdapat keajaiban-keajaiban yang sudah pantas untuk selalu diingat oleh manusia. Sehingga dalam manasik haji pun yang menjadi perjalanan ibadah haji adalah bukan sirah Nabi Muhammad yang dilaksanakan, tapi justru sirahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Bagaimana dampak hasil ketaatan kepada Allah, hasil keimanan kita rasakan sampai sekarang. Jauh Nabi Ibrahim sudah ribuan tahun wafat, tapi masih dikenang, jejak-jejaknya masih kita suruh untuk ikutin. Tidak hanya cuman yang berangkat haji saja, yang ikut lempar jumroh di sana, yang ikut sembelih kurban, tapi justru yang tidak ikut berangkat ke Mekah, termasuk kita yang ada di Indonesia, itu pun melaksanakan manasiknya juga, yaitu
kurbannya. Subhanallah, dahsyat. Luar biasa ibadah Allah. Di dalamnya terdapat pembelajaran bagi orang yang beriman. Dia adalah suri tauladan keimanan dan ketakwaan. Sehingga Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dalam urusan manasik haji dari saya. Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji, mengembalikan perjalanan daripada Nabi Ibrahim yang sudah diselewengkan orang. Karena haji itu sudah berasal dari zaman dulu. Sebelum agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sudah lebih dulu orang-orang Arab berangkat haji. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, direkam kembali dalam Al-Quran, diingatkan kembali. Wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin amiq. Katakan ya Ibrahim, sampaikan kepada manusia ya Ibrahim tentang haji, berangkat mereka ibadah haji, ya'tuka rijalan, mereka nanti akan datang rame-rame mendatangimu, laki-laki dari mana saja, min kulli fajjin amiq, dari seluruh pelosok-pelosok. Fajjin amiq artinya dari kedalaman, pedalaman. Orang akan datang. Zaman dulu di Arab itu udah bener, orang-orang Arab udah rame-rame setiap tahun berangkat haji. Sekarang di tangan Islam luar biasa. Dari seluruh dunia, bukan lagi hanya di Arab, dari Eropa, Asia, dari mana saja belahan penjuru dunia datang menuju Baitullahil Haram. Luar biasa. Ini sejarah panjang. Di dalamnya kita mengingatkan bagaimana ada ketakwaan seorang bapak yang mana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya diuji dan tak main-main, berhasil lolos dalam uji tes cinta. Bener gak nih cinta? Sudah tua renta, belum punya keturunan. Begitu Allah kasih keturunan, mana mungkin, ternyata mungkin. Begitu dapat keturunan, mulai bahagia, gembira. Dalam bahasa tasawuf, bahasa cinta ini, yang ingin orang yang mencintai itu pasti dia akan banyak menyebutnya. Dan kalau orang yang sudah mencintai sesuatu, dia tidak mau ada orang lain yang mengalihkan cintanya kepada yang lain, akan cemburu dia. Nabi Ibrahim betapa cintanya kepada Allah, muncul sang anak. Muncul pelita baru dalam hidupnya. Nggak tanggung-tanggung Allah suruh sembelih. Dalam mimpinya. Jadi kalau mimpi, menurut ahli tafsir jelas mimpinya para nabi itu wahyu. Bukan kayak mimpinya kita orang. Mimpinya para nabi wahyu. Dapat perintah sembelih anak. Artinya wahyu Allah, sembelih kau punya anak. Luar biasa. Mau seperti apa? Kau masih mau protes atau tidak? Aku sudah kasih engkau anak. Yang kau lulukan pengen anak, sekarang aku kasih kau anak. Sekarang kau lebih banyak menyebut dia. Lebih senang mengurangi waktu dengan saya. Kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tanggung-tanggung diuji. Suruh menyembelih anaknya. Tapi apa yang terjadi? Setelah 3 hari mendapatkan isyarat demikian, langsunglah beliau melaksanakan perintah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun bertanya kepada istrinya, seorang istri, seorang ibu.
mulai diganggu oleh iblis. Setan mengganggunya, enggak mungkin Tuhanmu menyuruh untuk Ismail disembelih, enggak mungkin, itu akal-akalannya. Nabi Ibrahim aja itu, kamu yang merawatnya dari kecil kok. Mulai ada penolakan, begitu berlindung kepada Allah, muncul, nampaklah setannya, ditangkap, diikat, dilempari, tunggu sampai besoknya lagi. Itulah Jumratul Ula. Sampai berikutnya besoknya, seperti itu lagi, digoda lagi oleh setan. Dapatlah ditangkap setelah berlindung kepada Allah, muncul setannya. Diikat kembali di Jumratul Wusta. Lalu berikutnya di Jumratul Aqabah, sampai yakinlah Siti Hajar. Di sana suri tauladan bagi bapak-bapak. Di sana suri tauladan bagi ibu-ibu dalam ketakwaannya kepada Allah dan keimanannya. Di sana setelah sang ibu pasrah, ya sudah, anak saya juga Allah yang kasih kok. Kalau memang Allah mau ambil, silahkan. Allah juga punya kuasa pakai cara apa saja untuk mengambilnya, silahkan. Kalau emang caranya harus disembelih, silahkan. Itu milik Allah Ta'ala. Sudah sadar dan memasrahkannya. Dahsyat luar biasa. Mulailah ia tanya kepada anaknya. Para ahli tafsir mengatakan usia anak ini disebut ghulam. Ghulam itu ya ini antara 9 sampai 13 tahun. Ada yang bilang 13 tahun, ada yang bilang 9 tahun, artinya anak remaja. Ditanya oleh ayahnya, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara. Wahai putraku, aku mimpi dalam tidurku bahwa aku diperintah untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu, nak? Enggak disangka-sangka, karena sang anak faham kalau ayahnya nabi, ini keimanan. Anaknya paham, ayahnya nabi, berarti kalau dapat mimpi perintah itu wahyu. Langsung spontan keimanan sang anak pun mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang engkau telah diperintahkan. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Kerjakan wahai ayahku. Subhanallah. Pendidikan seperti apa yang diberikan oleh Siti Hajar kepada anaknya bisa seperti itu. Pendidikan seperti apa? Keimanan seperti apa sang anak mau disembelih? Mengorbankan dirinya demi ketaatan kepada Allah. Rela tanpa pikir-pikir. Yang lebih berat lagi, sang ayah bukan hanya untuk nyembelih suruh jagal. Jagal, kamu kan biasa motong hewan, tolong nih satu saya titip anak saya. Disuruh potong melalui tangannya sendiri. Subhanallah. Begitulah mulai sang ayah mulai ingin melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tak sanggup dia lihat wajah anaknya. Disuruh tutup. Akhirnya dia ambil kain hitam, tutup wajah kepalanya. Lalu untuk menyembelihnya lagi, dia sembelih pisau yang sangat tajam. Lalu mulailah dia katakan, dia tahu ini ujian. Bismillahi Allahu Akbar. Dia sembelih. Allah lebih besar, maha besar dari apapun, dengan nama Allah Ta'ala. Dia sembelih, Allah ganti dengan domba yang besar. Lulus dia. Lulus dia. Ujian cinta. Ujian iman yang belum ada. Termasuk kita sekarang ini disuruh hanya untuk sembelih-sembelih kurban.
Bagi yang mampu, satu keluarga satu. Punya kelebihan silahkan. Silahkan. Tambah lagi buat pribadi, mau satu, mau dua. Nabi Muhammad SAW pernah berkurban 62 ekor. Silahkan. Silahkan ya ikhwan. Cuman disuruh kurban. Masih ada yang mikir-mikir. Nanti begini, nanti begitu. Padahal itu datang dari Allah Ta'ala. Dan kurban itu bukan hanya urusan fisik yang kita lihat, dipotong, dibagi-bagi daging, dimakan kepada. Bukan. Itu ada bentuk-bentuk keutamaan dari Allah ma'nawi. Orang yang sembelihan kurban diampuni dosanya. Darah yang mengalir itu dosa-dosa yang lengket-lengket seakan-akan di darah kita. Itu lepas. Dengan lepasnya darah kurban tadi. Sebanyak bulu-bulu hewan kurban lepas dari badan kita. Sehingga doa-doa kita dan ibadah-ibadah kita. Serta bencana-bencana yang kita nggak tahu ke depan akan datang menimpa kita. Allah pun akan merubahnya ya ikhwan. Allah rubah. Itu hikmah-hikmahnya. Penting sekali. Dan yang penting daripada pelajaran ibadah saat sekarang ini adalah jangan lepas daripada zikir kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Yuk kita taatin kepada Allah. Alhamdulillah kita nggak dapat ujian seberat ini. Syukur kepada Allah, ya Rob, kalau saya dikasih ujian berat kayak Nabi Ibrahim, saya nggak mampu. Untunglah cuman yang disuruh motong hewan. Untunglah saya ini cuman dikasih ujian untuk apa? Menjalankan syariatnya. Potong tangan maling, potong tangan pencuri, koruptor. Mungkin kalau koruptor yang berat-berat itu harus potong leher sepertinya. Cuman itu aja. Saudara sekalian, masa nggak bisa kita? Jadi kita bayangkan ujian yang dijalani oleh Nabi Ibrahim sama kita ini nggak ada apa-apanya sama sekali. Makanya bagi orang yang sudah berangkat haji, dia lebih melaksanakan secara langsung, maka kita yang ada di sini, insya Allah Ta'ala kita renungkan terus. Dan kita cintai terus peristiwa dan sejarah ini sehingga lahir kepada kita semua kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, kepasrahan kita, ketundukan kita kepada Allah. Dan kita memohon kepada Allah, Allah jauhi kita dari segala macam mara bahaya, fitnah-fitnah agama dan lain-lainnya. Dan kita kesempatan berdoa kesempatan kali ini. Doakan supaya kita semua jadi orang yang soleh, kaum muslimin. Allah tambah beri hidayah kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Agar semakin baik dalam mengelola negara. Semakin bagus dalam mengelola negara. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah angkat segala macam bencana-bencana yang berat dan merugikan keimanan di negeri kita. Semoga ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ghafir zunub. Wa asim wa qala wa ta'arqal. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim.
وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وارض اللهم عن سادتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين وعن التابعين والتابعين التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وحد صفوف المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين يا رب العالمين إنك أنت ولي الصابرين. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.